hati kita. Biar Tuhan yang dengan kehendaknya. Dan kita akan timbul seperti emas. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Mari ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju pada Tuhan, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Mari bangkit berdiri, katakan ku agungkan Yesus. Ku agungkan Yesus Raja, Dia yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah.
Kau layak disembah. Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, kekuatan Allah pertolongan kami. Diberkatilah setiap apa yang kami lakukan pada sore hari ini. Kami sudah memuji menyembahmu. Tiba saatnya kami diberkati dengan kebenaran firman Allah. Beracara, berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, shalom. Semangat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, teman, sahabat semuanya hari ini mau mengalami sesuatu yang baru, mau mengalami berkat yang baru. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih, kita pada bulan ini berbicara tentang pemulihan keuangan. Pemulihan keuangan. Saya yakin dan percaya setiap Anda dan saya mau keuangannya dipulihkan. Yang mau keuangannya dipulihkan, coba lambaikan tangannya. Weh, haleluya. Kalau ini semua mau Bapak Ibu Saudaraku. Yang namanya sebuah keuangan kan kalau kalau uangnya banyak maka rasa tenang. Kalau dompetnya kering, itu mukanya wajahnya seperti parutan. Apalagi di bulan-bulan akhir. Nah itu dia. Jadi saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara bagaimana kita mengalami sebuah pemulihan keuangan. Dan kita belajar saudaraku dari seorang Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang dimana dia adalah rasul yang dipakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Satu kebenaran firman Tuhan dikatakan demikian dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 34 sampai 35. Dikatakan demikian dalam kitab Kisah Rasul pasal 20 ayat 34 sampai 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakannya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita fokus kepada ayatnya yang ke-34. Perhatikan baik-baik saudaraku. Alkitab mencatat kepada kita semuanya, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi apa? Keperluanku. Paulus sebagai seorang rasul, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus sebagai seorang pendeta, Paulus sebagai seorang gembala, dia tidak menyusahkan siapapun. Alkitab mencatat bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja. Makanya garis bawahi kata bekerja. Jadi kalau Anda dan saya mau mengalami sebuah pemulihan keuangan, tidak mungkin ucuk-ucuk langsung uang jatuh dari langit. Jangan sampai Anda mimpi di siang bolong. Tiba-tiba Anda mimpi karena tidur terlalu siang dan akhirnya bermimpi uang jatuh 3M dari langit. Seandainya pas dia bangun, waduh di mana uangnya semuanya? Saya lihat di sebuah YouTube, ini agak bahaya juga, tertipu saya di situ. Jadi dia bilang begini, dia posting itu saudaraku, dia tadinya supir truk, saya enggak tahu apakah Anda sudah lihat. Ya,
Apakah Anda sudah lihat postingan itu? Dia buat posting di situ. Saya adalah seorang sopir, dia bilang begitu. Dan saya tekuni pekerjaan saya. Tadinya saya hanya bekerja dengan bos, dan sekarang saya sudah punya mobil truk 1. Dan beberapa tahun kemudian truk saya menjadi 2, dia bilang. Dan akhirnya saya bekerja lebih kurang 10 tahun, truk saya lebih kurang dari 20. Dan saya sudah punya market dan sudah punya megang transportasi di mana-mana. Dan saya sekarang sudah punya mobil impian. Dia tunjukkan Pajero-nya. Dan dia tunjukkan juga saya sudah punya rumah impian. Dia tunjukkan rumah itu. Dan dia tunjukkan juga saudaraku, dia punya lahan yang begitu luas. Baru kalimat yang terakhirnya. Tapi sayang, dia bilang, ketika aku bangun, semua itu hilang. Ternyata hanya mimpi. Pas saya dengar endingnya itu, kan awalnya kan, wih hebat juga orang ini. Saya ini kan pemain transportasi, sudah berapa tahun sulit berkembang. Karena pasti banyak rusak kan gitu ya. Belum lagi dibodoh-bodoh supir, kan begitu. Saya mikir keren juga orang ini. 10 tahun sudah 20 mobilnya. Endingnya, dasar saya pikir. Ternyata cerita itu hanya mimpi. Bilang begini sama kiri kananmu, kamu janganlah bermimpi, bilang begitu. Di siang bolong. Amin. Jangan bermimpi di siang bolong. Mimpi itu boleh, tapi jangan mimpi di siang bolong. Jadi saudaraku yang kekasih, salah satu rahasia untuk Anda dan saya mengalami sebuah pemulihan keuangan, tidak lain tidak bukan adalah Anda dan saya harus bekerja. Coba angkat tangan yang sudah bekerja di sini. Coba angkat tangan. Yang sudah kerja. Ya. Ya, jangan takut. Enggak diusir Anda dari sini. Ya. Berarti hampir semuanya sudah bekerja. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, paling tidak adalah untuk Anda mengalami pemulihan keuangan, Anda dan saya sudah bekerja. Karena kalau belum bekerja, itu mumatnya luar biasa. Nanti akhirnya mak, pak, kak, kan begitu ya? Yang belum bekerja, mak, kak, pak. Karena tahu mamanya pelit, dia minta dari bapaknya. Bapaknya pun minta dari mamanya. Kan begitu ya. Di situ-situ aja itu perputarannya. Saudaraku, itu orang yang tidak bekerja. Dan biasanya orang yang tidak bekerja itu tidak sulit mengalami pemulihan keuangan. Tapi orang yang sudah bekerja, paling tidak dia punya income, dia punya pendapatan. Kecil besar itu relatif, saudaraku, bagaimana Anda memanage keuangan itu. Karena kalau Anda gajimu 1 bulan 3 juta, tapi pengeluaranmu 10 juta, itu namanya berarti Anda bukan saya yang ngomong. Ya. Anda sudah tahu pengeluaran pemasukanmu hanya 3 juta, tapi pengeluarannya 10 juta. Ini tidak lama Anda gila nanti itu. Akhirnya dikejar-kejar sama siapa? Debt collector. Kan gitu ya, penagih hutang. Ini sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana Anda dan saya mengalami pemulihan keuangan, bagaimana Paulus mengalami pemulihan keuangan sehingga dia tidak menyusahkan orang lain, sehingga dia tidak juga menyusahkan siapapun. Dia tetap bisa mengerjakan pelayanan, membuka gereja-gereja di mana-mana, melayani jemaat. Bahkan Alkitab mencatat dia menyewa rumah, tidak meminta dari siapapun. Bahkan dia mencukupkan apa yang diperlukan, makan, minum, dan segala sesuatunya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Apa pekerjaannya Paulus? Apa pekerjaannya Paulus? Apa bisnisnya Paulus? Pembuat tenda. Paulus hanya membuat tenda. Dia rakit tenda itu, dia kerja siang malam, dia banting tulang,
Dia buat tenda, dia pergi ke pasar karena dia tahu di sana marketnya di sana. Dia dagangkan dagangan ini, dan akhirnya setelah selesai dia jualan, dia tetap melayani, dia tetap memberitakan Injil, dia terus bersaksi kepada banyak orang, dia terus mendoakan orang, dia mengajak orang memuji Tuhan, bahkan membuka gereja-gereja dan diserahkan kepada orang lain. Dan pelayanan Paulus sedikit pun tidak pernah menyusahkan orang lain. Karena dia bekerja. Dia tidak jalankan proposal. Dia bekerja. Makanya kalau Anda dan saya, orang yang sudah bekerja, tahu perananmu apa. Paulus ketika dia bekerja, dia tahu pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk beli HP yang bermerek. Kau tahu ketika kamu mengerti arti bekerja dan untuk Tuhan, kamu pasti tidak lebih mengutamakan kesenangan dagingmu. Paulus bisa menjadi kaya raya. Paulus bisa menyenangkan dagingnya. Tetapi dia bekerja. Dia tahu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Wow, itu keren luar biasa. Ini baru dapat pekerjaan. Sudah sombongnya minta ampun. Baru bekerja sudah sombong luar biasa. Ngomongnya sudah selangit. Itu pun Bapak Ibu sudah bekerja, tidak lagi pelayanan. Dan ketika sudah bekerja, dia tidak tahu prioritasnya bekerja itu untuk apa. Dia sibuk dengan bekerja, dia lupa Tuhan. Hati-hati, saudaraku yang kekasih. Di sini Paulus, dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah orang yang suka bekerja dan banting tulang. Untuk apa? Untuk kebutuhan pelayanan, untuk keperluan orang-orang bersama dengan timnya. Yang tadi pagi datang itu Bapak Ibu, saudaraku, itu hamba-hamba Tuhan, pebisnis, pengusaha-pengusaha, dan juga ada gembala-gembala. Mereka punya datang 20 orang datang ke Kalimantan Timur, memberkati Kalimantan Timur. 4 orang di sini, 4 orang tadi pagi di Samarinda seberang. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti untuk apa aku bekerja. Aku bekerja untuk bukan menyenangkan diriku sendiri, tapi aku bekerja untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Buat kota, buat gereja-gereja, mereka mengerti itu. Bukan lagi memuaskan hasrat dan dagingnya. Kalau Anda bekerja sudah dikasih pekerjaan, perpuluhan aja pun sulit. Mau bagaimana Anda memberkati gereja lain? Mau bagaimana Anda terus mau diberkati Tuhan? Mau bagaimana Anda mau Tuhan percayakan hal yang besar? Masalah itu aja kamu sudah gagal. Baru dipercayakan pekerjaan, gaji dan tidak jujur dalam hal itu. Mau bagaimana Anda mau dipercayakan hal yang besar? Mau bagaimana Anda mengalami pemulihan keuangan? Kamu dapat gaji. Kamu tidak tahu prioritasmu apa. Oh iya, aku dapat gaji. Alkitab mencatat, kita harus 10% sisihkan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Melalui persepuluhan untuk gereja. Itu pun Anda sulit. Mau bagaimana Anda mendapatkan yang besar? Mau bagaimana Anda mengalami pemulihan? Ketika Tuhan kasih semakin lebih besar, Anda pun semakin sulit. Kurang Pak, dengar baik-baik. Kalau engkau sudah berkata kurang, orang yang lebih pun masih tetap kurang. Tetapi ketika engkau mengerti, kerjaan ini Tuhan yang memberi. Dan aku hari ini sehat, Tuhan yang memberi. Aku bisa bangun pagi, Tuhan yang memberikan kesempatan kepadaku. Aku bisa beraktivitas dan mengerjakan lebih kurang 1 bulan. Itu bukan karena kuat gagahku, itu semata-mata karena Tuhan. Aku bertemu dengan bosku, aku dikasih kesempatan pekerjaan ini. Semua juga karena kehebatan Tuhan. Tidak ada yang dapat kubanggakan. Maka setiap bulan ketika aku dapat berkat, aku bersyukur dan aku kembalikan yang paling terbaik. Apa yang Tuhan suruh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang di situ gagal. Tapi dia rindu untuk mengalami pemulihan keuangan. Dia rindu supaya berkatnya semakin berlimpah. Tapi sayang, hal yang kecil kau tidak setia. Mau bagaimana dipercayakan dengan hal yang besar?
bilang begini samping kirimu, "Kamu mau diberkati enggak?" Bilang begitu. Yang lain bingung. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Paulus. Kita belajar dari Paulus bagaimana Bapak Ibu dia bekerja. Ternyata saudaraku yang kekasih, di dalam hal ini kita tidak cukup hanya bekerja. Ya, kita tidak cukup hanya bekerja. Tapi yang pertama Bapak Ibu Saudaraku dari kata bekerja ini, yang pertama Anda catat, kita harus bekerja keras. Katakan bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Seorang pengusaha yang sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang punya perusahaan di mana-mana dan masalah beberapa perusahaannya ada di Kalimantan Timur. Dia bilang begini, orang biasanya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Berapa jam itu? Berapa jam itu? 7-8 jam. Tapi dia bilang, saya bekerja setiap hari. Di awal saya merintis usaha saya bekerja bisa sampai 12-14 jam. Saya bekerja. Saya bisa hari ini berhasil karena orang lain sudah selesai bekerja, saya masih tetap bekerja. Katakan wow. Saudaraku, di dalam pemulihan keuangan, maka ternyata ya kita harus bekerja. Tetapi kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja. Maka diperlukan yang pertama, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang mencintai Tuhan. Dia yang pertama harus kerja keras. Katakan kerja keras. Tidak ada orang yang hebat tanpa kerja keras. Kerja keras itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak membuang waktu Anda yang sia-sia. Tetapi setiap ada peluang, Anda kerjakan. Ketika ada kesempatan, Anda kerjakan. Makanya Alkitab mencatat jangan sia-siakan masa mudamu. Selagi masih masa muda, jangan kau gunakan tidur Pak, Bu. Dengar baik-baik. Jangan kau habiskan waktumu tidur. Tidur tidak membawamu berkat, saudaraku yang kasih. Karena Amsal berkata demikian. Coba Amsal pasalnya yang ke berapa itu? Alkitab mencatat begini. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Dia hanya tahu mengangan-angani seandainya saya punya pekerjaan, seandainya saya punya uang banyak, seandainya saya punya rumah, seandainya saya punya mobil, semua hanya Bapak Ibu Saudaraku dibunuh dengan hanya keinginannya. Dia padahal tidak mau bekerja. Enggan bekerja, malas. Semua berkat yang dia mau miliki hanya sebuah angan-angan. Bilang begini dalam dirimu, aku tidak mau hanya sekedar angan-angan. Amin. Anda harus kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Kalau Jokowi bilang apa? Kerja, kerja, kerja. Begitu. Kerja keras itu sangat penting. Yang kedua saudaraku, bukan hanya Anda hanya kerja keras. Anda dan saya harus kerja cerdas. Hati-hati ya. Nih, kalau Anda kerja keras, Bapak Ibu kerja keras terus, itu sama dengan Anda yang ada di kebun sawit sana. Mereka itu pekerja keras enggak? Pekerja keras. Bayangkan itu ngegrek sawit. Baru turun yang 50-60 kilo. Ditojok begini, baru diangkat. Itu kerja keras. Tapi lihat, mereka akan terus seperti itu. Halo, halo, halo. Anda mau begitu? Anda mau begitu? Usia 28-30 tahun, tapi mukanya seperti 50 tahun.
Karena kerja keras tanpa kerja cerdas. Nih, perhatikan. Di kampung kami, saudaraku. Di kampung kami. Itu usia-usia 25, 30. Itu sudah kelihatan mukanya kayak kakek-kakek. Karena kerja keras tanpa kerja cerdas. Kena terik matahari. Gizi kurang. Rokok terus jalan. Habis panen sawit, pergi ke kedai tua, kena levernya, mukanya, akhirnya karena staminanya, organ pencernanya rusak, merusak tubuhnya. Usia baru 28 tahun, tapi kelihatan seperti 55 tahun. Kurus, kering, krempeng. Karena kerja hanya tahu kerja keras, tapi tidak tahu kerja cerdas. Saya sering ke kebun-kebun kelapa sawit, saudaraku. Terkadang saya berikan kepada mereka sebuah pandangan. Kalau kamu hanya bekerja begini, berapa gajimu 1 bulan? Mereka harus ngutang sana, ngutang di sini. Akhirnya mereka bekerja seperti lagunya Rhoma Irama. Gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Coba di sini, yang Anda mulai gali lubang, tutup lubang. Gaji 1 bulan, habis itu habis. Gali lubang, tutup lubang, nutup utang dan segala macamnya. Dengar baik-baik. Berarti ada yang salah dalam dirimu. Kamu harus keluar dari zona itu. Anda yang setiap bulan gali lubang, tutup lubang. Sekarang mulai mikir. Oh, kalau begitu aku tidak hanya kerja keras. Tapi aku harus kerja cerdas. Bagaimana sih Pak kerja cerdas? Dengar baik-baik. Bekerjalah Anda sambil berbisnis. Suatu saat Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan itu ada orang yang menggesermu. Dengar baik-baik, dapurmu tetap berasap, dompetmu tetap berisi, rekeningmu tetap berisi. Mau kemanapun engkau tidak pusing. Kenapa? Engkau bekerja sambil berbisnis. Katakan wow. Katakan wow. Amin. Anda harus tahu posisimu hari ini di kantor. Dengar baik-baik. Mungkin Anda sudah yang terbaik, akan lahir orang-orang yang akan muncul yang lebih terbaik daripada dirimu. Camkan itu. Yang kedua, Anda tahu, tipikalnya orang Indonesia itu suka cari muka. Padahal mukanya sudah di mukanya. Dia tapi cari muka. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bilang begini, kamu gitu enggak? Bilang begitu. Jadi banyak orang yang bekerja itu suka apa? Menyikut-nyikut. Bos, tahu enggak bos itu? Orang kepercayaan bos, ternyata bosnya pun orangnya yang labil. Oh, pantasan keuangan saya ini berkurang sekarang. Tanpa basa-basi, tanpa ditanya, langsung dikeluarkan. Dengar baik-baik. Ketika itu terjadi dirimu, engkau tidak pusing. Jangan kau bilang, Tuhan, apa salahku dan apa dosaku. Tidak perlu, saudaraku. Tidak perlu. Kenapa bisa? Engkau keluar dari sana, engkau tetap punya income dari bisnis. Amin. Amin. Harus begitu. Jangan puas dengan pekerjaanmu sekarang. Sampai kapan Anda dengan pekerjaan itu? Ketika engkau tahu pekerjaan ini tidak akan pernah bisa membuat saya besar. Dengar baik-baik, pekerjaan yang ada sekarang, anggaplah itu sebagai batu loncatan untuk engkau naik ke tangga yang kesekian. Jangan engkau berlarut-larut dengan kenyamananmu di situ. Dengan gajimu yang mungkin 3 juta, 3 juta setengah, yang 5 juta, dengar baik-baik. Jangan engkau nyaman di situ karena engkau sudah bisa makan, bisa ngontrak, dan sudah bisa beli sepatu, apalagi sepatu yang apa namanya nih? Yang begini tuh mereknya tuh. Apa namanya? Nike itu loh. Bah. Beli Nike Bapak Ibu Saudaraku. Padahal KW lagi. Nih, kalau Anda yang begitu-gitu kadang hanya untuk gengsian, kau mentalmu sedang rusak. Bilang begini, aduh ternyata aku rusak, bilang begitu. Tapi dengar, kau masih bisa diperbaiki.
Udahlah, enggak usah kau pakai yang begitu-begitu kalau memang keuanganmu memang terbatas. Amin. Enggak usah kau, apalagi HP-nya dibuat kayak HP iPhone, padahal merek yang lainnya. Kasihan saya ngeliat orang seperti ini. Dan saya mau bilang, apakah harga dirimu naik ketika kau telepon begini? Shalom. Apakah harga dirimu naik? Apa kau langsung di awal-awal karena kau pakai HP iPhone? Tetap sama, bisa telepon siapapun, HP center pun bisa, kecuali tidak bisa. Kirim foto. Tapi yang jelasnya bisa telepon opung di kampung, telepon tulang, telepon amang buru, telepon siapapun bisa. Yang penting ada pulsanya. Jangan gaya-gayaan iPhone. Ya, bagaimana kabar? Sudahlah, padahal iPhone-nya Bapak Ibu itu hanya tempelan. Merek yang sesungguhnya bukan itu. Nih, itu orang yang tidak percaya diri seperti itu. Kalau Anda yang sekarang kepingin sepatu Nike itu yang aslinya, sudah kau kerja keras. Kau kerja cerdas, jangan kau beli juga yang KW-KW itu. Supaya naik stylemu, KW. Tahu saudara? Sudahlah, syukuri apa yang ada. Amin. Kalau kau hanya bisa beli harga yang 200 ribu, emangnya kalau 200 ribu dengan 5 juta, saudara aku kasih, apakah 5 juta kau bisa naik turun begini? Sepatu apa bisa? Congceng, bisa begitu? Enggak, tetap sama saudaraku. Amin. Kembali lagi, kerja keras dan kerja cerdas. Kerja cerdas, kau punya beberapa sumber. Oh iya, aku kerja di sini sekian jam. Oh, gimana caranya supaya aku punya income yang lainnya? Saudaraku yang kekasih, banyak hal yang bisa dikerjakan. Anak saya Erik saja Bapak Ibu, itu jualan di sekolah. Bukan berarti dia kekurangan, bukan berarti papinya kekurangan uang. Tapi dengar, dia bekerja. Dia bekerja untuk apa? Supaya dia belajar bagaimana menghadapi orang, menawarkan barang. Saya latih dia. Bukan berbicara income, bukan. Tapi dari kecil, Abel pun sudah ikut sekarang, ikut jualan di sekolahnya. Gimana nak, kamu tawarin barangnya? Saya bilang begitu. Malu aku katanya. Karena dia jual itu apa namanya? Jelly. Dia jual jelly. Dan saudara yang kasih tahu dia caranya gimana? Cerdas juga dia kayak papinya dia. Dia pura-pura makan satu dan dilihat temannya. Kenapa kau makan? Nah iya, supaya teman-teman saya lihat. Nah ketika dia tanya, baru ku tawarin sama mereka. Wah, saya bilang ini IQ-nya luar biasa. Wow, itu saya bilang keren. Bilang sama-sama keren. Ada memang orang yang malu menawarkan produknya, tapi dia punya cara yang lainnya. Kenapa kamu buat begitu, nak harus kau makan? Iya, supaya teman-temanku lihat. Mereka kumpul-kumpul sambil jalan, aku makan begini. Mereka lihatin. Makan apa kamu Davinia? Makan jelly. Ada lagi, dari mana? Ini aku juga bawa, aku jual. Baru semua teman-temannya beli, saudara kasih. Wah, saya bilang, ini keren, luar biasa. Kalau Koko Erik ini, wah mentalnya kalau yang dagang itu sudah luar biasa. Dia tidak malu menjajahkan tawaran dagangannya. Dia tidak malu. Tapi bukan begini, kue. Bukan begitu saudaraku. Itu bahaya itu. Nanti ketahuan semua sama guru kan repot lagi saudara. Maka dibilang nanti, bapakmu susah kah? Kekurangan uang kah bapakmu? Sampai kau jualan di sekolah? Kan repot lagi. Mereka bukan kekurangan uang. Tapi dari sekarang mereka saya didik. Supaya apa? Mereka besar. Mereka sudah tahu apa yang mereka harus buat. Jadilah Anda batang singkong. Karena batang singkong dimanapun dilempar, dia tetap tumbuh. Bilang begini, kau dengar itu bilang. Amin. Jadi kerja keras itu penting. Dan yang kedua harus kerja cerdas. Percuma kau punya HP Android. Tapi kau habiskan pulsamu, datamu hanya untuk hal yang tidak baik. Kerja cerdas. Kau lihat di situ, ada dijual mobil, fotoin. Kau catat nomor teleponnya.
Kau telepon itu yang punya mobil. Bos, dijual berapa mobilnya bos? Oh sekian. Oh di mana tinggalnya bos? Saya tinggal di perumahan Bumi Sempaja. Oh bolehkah saya ke rumah bos? Oh silakan. Dikirain kita yang mau beli mobil. Padahal kita ke sana apa? Nanya netnya harga mobil ini berapa? Kalau nanti saya jual bisa tidak dikasih naik sekian dan dari bos berapa? Saudaraku yang kekasih, kalau Anda kerja keras dan kerja cerdas, kau tanpa modal, kau bisa punya income yang luar biasa. Kau posting itu di mana-mana, di Facebookmu, di Twittermu, dimanapun, di Busam, kau posting, dijual mobil Kijang Innova tahun 2019. Dari orangnya harganya buatlah misalnya 150 dan kau bilang sudah ada kesepakatan dan saya kau jual 160. Kalaupun meleset, lakunya 155, kau untung 5 juta, kau dapat lagi dari orang yang punya mobil paling tidak dikasih 1 atau 2 juta. Kau bisa punya income paling tidak 5 sampai 6 juta. Siapa yang gaji kamu 5-6 juta satu bulan? Katakan wow. Katakan wow. Itu yang namanya kerja cerdas. Buat apa semua HP Android tidak berguna? Makanya sekarang kucelikan Anda supaya Anda punya keuangan yang baik. Punya keuangan, pemulihan keuangan yang bagus. Amin. Amin. Kau lihat ada dijual rumah. Dijual rumah. Kau foto lagi, kau telepon orangnya, kau datangin orangnya. Netnya berapa bos? Sepakat semuanya. Dari dia kau dapat, dari pembeli kau dapat. Itu namanya kerja cerdas. Emangnya kau terganggu dengan pekerjaanmu di kantor? Terganggu enggak? Terganggu enggak? Tidak akan pernah terganggu. Halo? 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 Kau suruh Bu Tuti masak. Bu bisa enggak masak Bu? Aku yang jualin. Makanan apa? Makanan ini. Dari ibu berapa? Dari saya ibu, dari ibu sekian, saya jual sekian. Sepakat, Bu Tuti yang masak rica-rica. Kau tinggal posting, kau share kepada jemaat. Siapa yang mau? Langsung Bu Epi, langsung saya pesan 1. Charles pesan 1. Lodi, siapa namamu lagi? Lodi. Dio pesan 1. Pak Salom pesan 1. Saudaraku, paling tidak kau ambil keuntungannya hanya mungkin 5.000 atau 10.000. Dengar, satu hari ketika 10 kau jual ke jemaat, kau sudah punya untung 100.000. Katakan wow. Katakan wow. Katakan wow. Itu kerja cerdas. Tidak mengganggu pekerjaanmu. Bekerjalah Anda sambil saudaraku berbisnis. Kalau semua ini mengerti begini Bapak Ibu, keuanganmu akan pulih. Kau tidak minta-minta ke kampung, tapi kamu bisa memberkati dirimu sendiri, memberkati gereja di mana kita melayani, di mana kita beribadah. Bahkan bukan itu, kau bisa memberkati orang tuamu yang ada di kampung. Amin. Anda tahu seorang pengusaha telur, siapa namanya? Bob Sadino. Dia bilang begini, saya tidak lulus SD, tapi semua karyawan saya S1, S2. Saya memang orang bodoh, tapi saya memperkerjakan orang yang disebut pintar. Maka dia bilang, siapa yang lebih bodoh? Halo, saya ulang kalimat saya. Saya adalah orang bodoh, tapi saya mempekerjakan karyawan saya S1, S2. Baru dia bilang, siapa yang lebih bodoh? Yang bergelar sarjana. Bob Sadino tidak lulus SD. Tapi dia mempekerjakan orang-orang sarjana. Maka dia bilang, siapa yang lebih bodoh? Kau bergelar, dengar baik-baik. Bekerjalah engkau sambil berbisnis. Amin. Amin. Jangan hanya gelar S1, S2. Apa gelarnya? ST. Sarjana teknik maksudnya. Kalau di kampung kami itu saudaraku, dulu di kampung kami. Waduh, itu saya kaget dulu ketika kami pindah ke kampung itu, kaget kami.
Saya lihat di situ dibuat namanya IR. Wih, insinyur saya pikir tuh. IR Tampu Bolon. Baru di situ lagi DRS Simbolon. Ternyata saudaraku, IR Tampu Bolon itu ini rumah Tampu Bolon. Saya kira di situ sarjana-sarjana semua orang di sini. Ternyata daerah di sini rumah, kan gitu ya. Waduh, tertipu saya waktu itu. Anda jangan jadi penipu. Amin. Ya, kalau memang tidak ada gelarmu, ya sudah, jangan kau buat gelar-gelar di situ. Kalau tanpa gelar, saya mau katakan, Anda tetap mengalami pemulihan keuangan. Asalkan engkau kerja keras dan kerja cerdas. Amin. Amin. Anda pernah makan mie ayam? Pernah makan mie ayam? Pernah makan soto? Pernah ya? Semua pernah? Coba lihat saudara kasih, Anda pernah minum STMJ? Oh, sebagian. Kalau yang perempuan mungkin susah. Dengar baik-baik. Di antara yang saya katakan tadi, Anda pasti menemukan yang namanya kacang kecil. Kalau di Medan namanya kacang tojen ya. Kacang tojen. Kalau di Medan. Apa namanya itu? Kacang apa namanya? Kacang bawang. Nah itu. Kacang bawang. Yang sasetannya kecil. Betul enggak? Betul enggak? Ya. Tanpa sengaja Anda tertarik dengan benda itu. Dan tanpa sengaja juga karena lama ngobrol Anda bisa makan 2-3 bahkan sampai 4 bungkus karena kecil. Tahu enggak Anda harganya berapa? Mereka jual itu 1-3 ribu atau sampai 3,5. Berapa modalmu? Mungkin modalmu hanya 1.000. Kau sepakat dengan orang-orang itu. Pak D, aku titip ya. Sama Pak D sekian, sama aku sekian. Oh ya wes. Orang-orang yang ditawarin barang seperti itu karena tidak susah. Dia pasti mau. Dia dapat income, kita dapat income. Dengar baik-baik. Kamu tidak bekerja susah payah. Kamu hanya titipkan barang di situ. Kau suruh orang lain buat itu. Kau titipkan barang itu hanya tinggal kau antar setiap hari di sana. Dan bahkan setiap beberapa hari baru kau tagih. Kau dapat income. Akhirnya kau jadi pengusaha apa? Kacang. Pengusaha itu tidak mesti pengusaha mobil, pengusaha sawit, pengusaha kacang pun Anda sudah disebut pengusaha. Bayangkan, kalau 1 biji bungkus itu dapat keuntung 1.000, kau kasih 1 hari habis sekitar 1.000 bungkus, sudah berapa keuntunganmu? Sudah berapa? Capek ngitungnya. Dan akhirnya Anda Bapak Ibu, tenang dan santai dan tetap bisa pelayanan. Makanya hari ini jangan kau puas dengan pekerjaanmu sekarang. Yang ingin kamu sekarang kau bisa beli ini, bisa beli itu. Padahal sebenarnya Tuhan mau kasih lebih porsi yang lebih besar kepadamu. Cuma masalahnya kamu hanya tahu kerja keras tapi tidak kerja cerdas. Supaya Anda pulih keuangan. Kerjalah keras dan kerja cerdas. Amin. Yang ketiga saudaraku, untuk Anda mengalami pemulihan keuangan, Anda harus bukan hanya kerja keras, bukan hanya juga saudaraku yang kekasih, Anda kerja cerdas, tapi Anda juga harus kerja ikhlas. Dibutuhkan keikhlasan dalam segala sesuatu. Amin. Apapun yang kau kerjakan harus ikhlas. Kalau Anda tidak ikhlas, saudara yang kasih, itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Jangan kau kerjakan pekerjaan mukamu seperti parutan begini. Apa yang disuruh bosmu kau bersungut-sungut. Gajiku tidak naik-naik. Bosku pelit. Dengar baik-baik. Kalau gajimu tidak naik-naik, dengar. Dengar baik-baik. Camkan ini ya. Gajimu tidak naik-naik. Tanya dulu dirimu. Jangan tanya bosmu. Kau sudah kerja maksimal enggak? Kau sudah kerja dengan ikhlas enggak? Kau sudah kerja keras enggak? Kau sudah kerja cerdas enggak? Saya yakin Bapak Ibu, siapapun ketika kerjamu bagus, kerjamu baik, kerjamu rapi, bahkan kau pulang enggak lihat-lihat jam. Dengar, kadang-kadang bos itu melirik sedikit, ngelihat karaktermu dan perbuatanmu. Orang ini dari tadi di situ lihat jam terus. Dengarlah, datanglah kau lebih awal, pulanglah lebih akhir. Dengar. Karena selebihnya Bapa yang bekerja atas hidupmu.
Amin. Amin. Jadi pentingnya yang pertama kerja keras, yang kedua kerja cerdas, yang ketiga kerja ikhlas. Dan yang terakhir, bilang yang terakhir. Pentingnya kita kerja jujur. Jujur. Jujur ini berbicara sebuah karakter, saudara yang kasih. Anda dan saya belajarlah sekarang bekerja dengan jujur. Ya, jangan engkau bermain-main dengan pekerjaanmu. Dengar baik-baik. Jujurlah dalam segala sesuatu. Karena kejujuranmu akan membawa berkah yang baru kepada dirimu. Kejujuranmu akan mempromosikan dirimu. Kejujuranmu akan membawa engkau semakin naik, dan semakin naik. Tuhan temukan keikhlasan dalam dirimu. Bosmu tidak bisa membalas kebaikanmu, tapi Bapa yang berperkara atas hidupmu. Apalagi ditemukan dalam dirimu sebuah kejujuran. Dengar, orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya porsi yang lebih besar. Orang pintar banyak, tapi orang jujur sulit menemukannya. Halo, di Indonesia ini banyak orang pintar. Termasuk dalam gereja ini sebenarnya banyak orang pintar. Tapi sulit menemukan orang yang jujur. Pastikan Anda yang hadir sore ini adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang kerja keras, orang yang ikhlas dan juga kerja jujur. Ketika Anda berani kerja jujur. Waduh, dengar. Promosi datang daripada Tuhan. Apa yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan akan Tuhan sediakan bagimu. Amin. Dengar baik-baik. Saya rindu Anda terus melihat mimpi yang besar, tapi bukan mimpi di siang bolong. Saya punya teman, saudaraku, datang ke kantor kemarin. Usianya sekarang baru jalan 30. Baru jalan 30 usianya. Datang ke kantor beberapa hari yang lalu. Dia mau ketemu dengan saya. Kalau saya mikir-mikir, dia pengusaha yang lebih besar. Waduh, saudara yang kasih. Ketika memang kami ada kerjasama lah sama beliau. Tetapi tidak ada ikatan. Ketika dia cara ngomongnya, menawarkan barang dan segala macamnya, luar biasa. Dia salah satu distributor dalam barang tertentu Bapak Ibu. Dan dia ajak saya bermitra. Tahu enggak berapa? Dulu dia hanya karyawan, gajinya hanya 8 juta. Karyawan. Dia hanya seorang karyawan marketing di perusahaan X. Dan dia mikir, dia mulai duduk dan berpikir, dia mulai berpikir kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Kalau dia hanya kerja keras, dia hanya memperkaya bosnya. Tapi dia kerja keras, dia resign dari perusahaan itu. Dia mulai merintis usaha, dia tawarkan produk itu. Dan sekarang tahu enggak, mobil dia sekarang ada 6 truknya. Mobil baru, pribadi, sudah punya rumah baru, 2 orang anak. Deposito sekian ratus juta. Dan dia punya pekerjaan. Itu Bapak Ibu berputar uang itu di sana. Bukan uangnya. Tapi uang orang lain. Itu lebih kurang 3 miliar. Masih muda jalan 30. Kerja cerdas. Amin. Amin. Halo. Anda mau terus begini? Anda mau terus terkungkung dengan pekerjaanmu sekarang ini? Kan Anda sudah puas dengan apa yang sekarang ini? Saya mau katakan, jangan kau puas dengan sekarang. Bilang begini, ini hanya batu loncatan untuk aku naik ke tangga yang lebih tinggi. Amin. Kalau semua Anda menangkap apa yang saya katakan ini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tuhan akan berperkara atas hidupmu. Yang sekarang Anda yang biasa-biasa, dengar, untuk Anda menjadi orang yang luar biasa, camkan itu, kerjalah keras dan kerjalah cerdas. Bukan hanya kerja cerdas, tapi kerjalah dengan ikhlas. Dan yang terakhir, kerjalah dengan jujur. Karena ketika engkau kerja jujur, orang lain akan percaya kepadamu. Saya punya teman, jago ngomong. Jago ngomong, suami istri. Kalau ngomong Bapak Ibu, saya pun tertipu dengan omongannya dia. Bayangkan itu. Untung kusuruh orang nagih hutangnya ke situ. Dibayar juga Bapak Ibu. Saudaraku, kalau ngomong manis, ya Pak Manurung. Begini Pak, tenang saja Pak. Kita punya Pak, gampang. Masalah nanti masyarakat gampang. Bisa kita urus semuanya. Saya kenal dengan ini, dengan itu, dan segala macamnya. Enggak usah khawatir. Tinggal keluarkan uangnya saja. Tahu-tahu Bapak Ibu, memang ini hati-hati orang yang suka bermulut manis itu Bapak Ibu. Waduh, kalau ngomong itu kita, hebat betul orang ini.
ternyata Bapak Ibu tidak jujur. Saya mau bilang begini, banyak saya katakan sama teman-teman saya, sebenarnya orang itu menjadi orang besar di Kalimantan Timur, tapi sayang semua bos yang mempercayakan dia tipu semuanya. Karena tidak jujur. Jadi kalau Anda dipercayakan oleh orang lain, sebuah usaha apapun, dengar baik-baik, jujurlah Anda. Kerjakan dengan ikhlas, kerjakan dengan jujur, promosi akan datang kepadamu. Berkat akan melimpah kepadamu. Sehingga keuanganmu mengalami pemulihan. Engkau tidak perlu khawatir, kau mau tiap tahun pulang kampung? Gampang. Desember aku pulang. Kok bisa nak? Biasanya kau 5 tahun pun kau tidak pulang. Kalaupun kau mau pulang, minta uang tiket. Tapi sekarang setelah kau dengar khotbah ini, walaupun mungkin bukan tahun ini, tahun yang kedua kau sudah pulang kampung. Karena kau sudah mulai merintis sesuatu yang baru. Kau sudah punya income. Kau sudah punya keuangan yang baik. Sehingga kau telepon lama makmu di kampung. Mak, pokoknya tahun depan aku pulang. Kok bisa nak? Emang naik gajimu? Tenang mak, gaji boleh semikian. Tapi income yang lain sudah banyak yang masuk. Akan kukirim sama mama tiap bulan. Nah, bangga enggak orang tuamu kau bisa kirim tiap bulan? Bangga enggak? Bangga enggak? Bayangkan kalau Anda punya income 15 sampai 20 juta satu bulan. Kau titipkan sama makmu, sama bapakmu, mak, pak ini ya. Jangan kau bilang, pak ini uang untuk tua ya. Bahaya. Kau tambah buat rusak bapakmu dengan berkatmu. Tapi bilang, pak ini nanti beli sepatu ya. Nah, pak ini uang tahun baru ya. Betapa senangnya bapakmu sambil dia bernyanyi. Debata nahu puji. Senang dia. Karena bangga melihat anaknya kirim setiap bulan. Siapa yang mau demikian? Siapa yang mau demikian angkat tangannya? Halo? Halo? Mari kita rubah cara pandang kita. Kita rubah cara hidup kita. Kita belajar dari Paulus. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi dia bekerja bagaimana memberkati orang banyak. Memberkati orang tua, memberkati sanak saudara, memberkati pelayanan, memberkati gereja yang dimana kita sekarang ini ada. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.